Halo bestiawan bestiawati, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari segala macam godaan siluman turub termos. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Selena Ghost yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana keseruan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa setelah selesai ombeh langsung klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita film lainnya. Alright, wilujeng Toto Jer. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keadaan di desa bernuansa zaman Barreto pada tahun 1942 di kawasan Luzon Utara, Sekedangder, Filipinos. Hiduplah seorang wanita gurih segurih masako ayam bernama Selena yang akan digadaikan oleh ayahnya kepada seorang rentenir. Diceritakan pada masa itu militer Jepang sedang edan-edannya melakukan penjajahan di negara tersebut dan menyebabkan perekonomian di sana menjadi rungkad. Demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup, banyak penduduk desa terpaksa menggadaikan semua barang termasuk anak gadisnya kepada seorang rentenir kaya raya bernama Tiago. Ketika dalam perjalanan sang ayah yang bernama Berong digerwan oleh temannya yang bernama Beno untuk singgah di warungnya. Istri Beno yang bernama Mailing sangat marah ketika mendengar Selena akan digadaikan oleh ayahnya. Kilala naman natin si Tiago. Namun Berong yang tidak peduli langsung pergi setelah meminum satu gelas jamu intisari yang selalu bikin happy. Singkat cerita, Berong serta Selena tiba di rumah sang rentenir untuk melakukan transaksi. Obrolan mereka pun didengar oleh seorang pria yang bernama Domeng tepat di bawah rumah panggungnya. Setelah sepakat dengan nominal yang ditentukan, Berong pun pulang dan meninggalkan Selena di rumah rentenir. Tiago yang menyuruh Selena untuk membuka bajunya merasa tak kuat menahan kuku mulnya yang tiba-tiba saja celegeng saat melihat pengkernya lato-lato Selena. Seketika ia pun langsung mencicipi kerewet hangser milik Selena yang masih bulu kumuutan. Pada malam harinya Berong yang sudah memiliki uang nongkrong di warung Beno sembari ditemani sebotol intisari. Di sana Mailing yang masih kesal kepada Berong karena sudah menggadaikan Selena, ia pun tak henti meluapkan kekecewaannya kepada Berong. Mendengar istrinya yang terus ngacapruk, Beno pun memarahi Mailing agar segera masuk ke dalam rumah dan tidak mencampuri urusan orang lain. Mga lalaki. Di sisi lain terlihat Selena yang sedang lulumpatan mencoba untuk kabur dari rumah si Tiago. Namun sesampainya di rumah, ia malah langsung diusir oleh Berong dan mengatakan bahwa Tiago adalah ayah barunya. Dirasa tidak ada lagi tempat untuk disinggahi, ia pun kembali ke rumah Tiago dengan perasaan yang sangat hancur. Pada esok harinya Selena yang tidak mempunyai pilihan lagi mulai membiasakan diri untuk tinggal dan hidup bersama Tiago. Di saat Selena sedang memetik surawung, Domeng pun bercerita awal mula ia menjadi babu di tempatnya Tiago. Sama halnya seperti Selena, ia pun dijadikan sebagai pelunas hutang oleh orang tuanya di saat Domeng masih berusia 7 tahun. Melihat permasalahan yang dialaminya sama, Selena pun mulai membiasakan diri merayu Tiago dengan memberikan kecupan hasemnya agar nasibnya tidak kulehe seperti si Domeng. Pada malam harinya Tiago yang terlena dengan goyangan dompet Selena tanpa basa-basi langsung memberikan sebuah hadiah kalung emas 24 karat yang ia simpan di dalam cangkang korek api. Semenjak kejadian itu, kehidupan Selena pun menjadi sedikit bahagia dan ia menghabiskan waktu kesehariannya dengan menemani Tiago untuk berpergian. Di tengah-tengah perjalanan, Tiago yang sedang bersama Selena digerwan oleh Beno untuk meminum intisari bersama.
agar stamina Tiago ngabret ketika sedang beradu kicik di atas risbang reyotnya. Di sana Tiago bersama para aki-aki Omeanen berbicara tentang pasukan Jepang yang sudah mendekati perkampungan mereka. Benno lantas mengajak mereka untuk segera mengungsi ke Cimahi agar lebih aman. Di saat para aki-aki Omeanen sedang sibuk mengobrol, Mailing pun memanggil Selina dan berkata agar ia selalu berhati-hati jika sedang bersama Tiago. Di na bumalik sa Mag-iingat ako. Singkat cerita, pada malam harinya Tiago yang sewaktu siang terlalu banyak meminum intisari langsung tepar saat pulang ke rumahnya. Selina pun memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil semua uang dan perhiasan Tiago yang tersimpan di lemari. Di keesokan paginya, Tiago yang mengetahui semua harta benda di lemarinya hilang, langsung meluapkan kemarahannya kepada Domeng dan menuduh ia yang telah mencurinya. Takut dicurigai oleh Tiago, Selina pun lantas ikut memarahi serta mengancam akan menyiksik Domeng jika ia tidak mengakui perbuatannya. Melihat Selina yang memegang bedog cepot, Tiago pun langsung luluh dan mengikhlaskan semua harta bendanya yang telah hilang serta menyuruh Selina agar tidak berani melakukan hal seperti itu. Malam harinya ketika Domeng sedang ngahulang tarik di sisi Golodog, tak diduga datang seorang tentara Jepang yang akan menusuknya dari arah belakang. Namun untungnya Selina keburu datang dan langsung menusuk tentara Jepang dengan bedog cepotnya sampai modiar. Selina pun langsung menghampiri Domeng dan meminta maaf karena tadi ia telah memfitnahnya. Domeng yang merasa kehidupannya luntang-lantung tidak mempermasalahkan kejadian itu karena ia merasa hidupnya sudah terkutuk sejak dari dulu. Ia pun berkata jika ia modar dan akan dilahirkan kembali, ia memilih untuk menjadi anak Raffi Ahmad agar kehidupannya bisa bahagia. Haha, puguh we. Mendengarkan curhatan Domeng yang sangat menyayat hati seperti sinetron di SCTV, Selina pun lantas menghiburnya dengan mempersilahkan Domeng untuk mencicipi daging kerewetnya yang masih bulu kumuutan. Singkat cerita, pada esok paginya ketika sedang sarapan, Tiago ingin mengajak Selina mendatangi warung Benno untuk meminum intisari bersama. Namun Selina menolaknya dengan beralasan ingin beristirahat. Mendengar hal itu, Tiago pun menyuruhnya untuk beristirahat dan bersiap-siap mengadangka ketika ia sudah pulang ke rumah. Siang harinya tibalah Tiago di warung si Benno dan berkumpul bersama para aki-aki Omeanen untuk membicarakan tempat pengungsian yang akan dituju, sembari meminum intisari yang selalu bikin happy. Di sisi lain terlihat Selina yang sedang bersiap-siap untuk pergi dan mengajak Domeng untuk ikut kabur bersama dengannya. Lalu pada malam harinya Tiago yang terlalu banyak meminum intisari mengakibatkan dirinya mabuk parah dan tak bisa berjalan sendiri untuk pulang ke rumah. Berong yang berada di sana langsung membantu dan mengantar Tiago agar bisa berjalan pulang. Namun saat sedang berada di tengah-tengah perjalanan, Berong langsung nyunrungkeun si Tiago sampai ke tikus ruk. Di sana Berong pun mengatakan yang sebenarnya jika Selina adalah anak kandungnya Tiago dengan istrinya saat diperkaos dahulu. Karena sebelumnya sejak dari zaman masih muda, Berong didiagnosa tidak akan mempunyai keturunan. Sesudah meluapkan emosi dan nalapung si Tiago, Berong pun langsung pergi meninggalkan Tiago sendiri di leuweung. Dengan kondisi kaki yang cingklet, Tiago pun langsung memaksakan diri untuk pulang ke rumahnya. Namun setibanya di rumah, ia diruaskan dengan adegan perewoan yang sedang dilakukan oleh Selina terhadap si Domeng. Melihat hal itu membuat Tiago sangat marah. Namun pada saat ia akan menghajar si Domeng, ia malah terlebih dahulu ditusuk oleh Selina dengan bedog cepotnya dan menyebabkan si Tiago modiar di tempat. Demi menghilangkan jejak serta barang bukti, mereka pun lantas membakar rumah Tiago dan sekalian ngabeulem si Tiago sampai tutung. Selina dan Domeng pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah-tengah pelariannya, Selina pun memberikan sebagian uang dan perhiasan yang ia curi kepada Domeng. Tak lupa ia pun meminta maaf karena harus meninggalkan Domeng sendiri dan mulai menjalani kehidupannya masing-masing.
Di sini Domeng pun meminta agar Selina tetap menemani hidupnya. Namun dikarenakan Selina akan pergi ke Indonesia untuk mencari Mimin, ia tetap berjalan dan tak memperdulikan permintaan Domeng tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini serta telah sudi mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik. Mohon maaf apabila kurang menarik. Itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.